Di bawah langit Asia Tenggara abad ke-11, Desau Angin Laut membawa kabar perang yang akan mengguncang sejarah dua kerajaan besar Chola Empire dan Sriwijaya Empire. Perang ini tidak hanya tentang dominasi politik, tetapi juga persaingan mematikan untuk menguasai jalur perdagangan maritim terpenting dunia. Sriwijaya, kerajaan maritim yang berkuasa di Selat Malaka, telah lama menjadi pusat perdagangan dan budaya. Namun, bagi Chola Empire yang berpusat di India Selatan, Sriwijaya adalah penghalang ambisi mereka. Sriwijaya memajaki setiap kapal dagang India yang melewati wilayahnya, meruntuhkan keuntungan dagang Chola. Ini adalah penghinaan yang harus dibalas dengan serangan besar. Rajendra Chola Is, seorang raja yang dikenal bengis dan strategis, memandang ini sebagai penghinaan yang harus dibalas dengan serangan besar. Rajendra Chola memerintahkan pembangunan armada terbesar dalam sejarah Chola. Ribuan kapal perang disiapkan dengan persenjataan mutakhir, dirancang khusus untuk menghancurkan Sriwijaya. Sementara itu Sriwijaya, dipimpin oleh Maharaja yang sadar akan bahaya, menempatkan armada gabungan di sepanjang Selat Malaka. Sriwijaya percaya bahwa titik strategis ini adalah jalur utama serangan Chola. Armada kita terdiri dari kapal-kapal perang besar dengan layar yang menjulang tinggi, dihiasi simbol kebesaran Sriwijaya. Armada mereka terdiri dari kapal-kapal perang besar dengan layar yang menjulang tinggi, dihiasi simbol kebesaran Sriwijaya. Namun, keyakinan ini menjadi titik kelemahan terbesar mereka. Pada tahun 1025 Masehi, armada Chola mulai bergerak dari India Selatan, berlayar seperti kawanan ikan yang tak berujung. Para pengintai Sriwijaya melaporkan pergerakan armada Chola menuju Selat Malaka. Namun, para laksamana Chola memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak terduga. Mereka memblokkan armada menuju pantai barat Sumatera, melewati wilayah yang tidak dijaga oleh armada Sriwijaya. Setelah mencapai Selat Sunda yang kosong dari penjagaan, armada Chola langsung menuju Palembang, ibu kota Sriwijaya. Palembang saat itu hanya dijaga oleh kapal-kapal kecil yang tidak sebanding dengan kekuatan armada Chola. Dalam waktu singkat, Palembang diluluhlantakkan, benteng kota, istana, dan pelabuhan utama terbakar dalam serangan yang tanpa ampun. Armada utama Sriwijaya yang menunggu di Selat Malaka terlambat menyadari manuver musuh. Saat mereka berusaha kembali ke Palembang, kota tersebut sudah hancur, dan armada Chola bergerak ke wilayah lain, membumi hanguskan kota-kota satelit Sriwijaya seperti Kedah dan Jambi. Serangan ini membuat Sriwijaya kehilangan pusat administrasi dan kendali atas wilayahnya. Namun, Chola tidak berniat mendirikan pemerintahan baru. Rajendra Chola hanya ingin menghancurkan kekuatan Sriwijaya sebagai pesaing. Setelah melakukan serangan yang menghancurkan, armada Chola kembali ke India dengan membawa rampasan perang yang melimpah, termasuk emas, gading, dan tahanan. Serangan ini tidak langsung meruntuhkan Sriwijaya, tetapi menjadi awal dari akhir. Kehancuran Palembang dan hilangnya otoritas pusat menyebabkan Sriwijaya melemah secara perlahan. Meskipun bertahan selama beberapa dekade, kerajaan ini kehilangan pengaruhnya di Asia Tenggara hingga akhirnya runtuh pada tahun 1183 Masehi. Sebaliknya, kemenangan Chola menegaskan kekuatan maritim mereka, sekaligus membangun reputasi Rajendra Chola sebagai pemimpin yang tidak kenal ampun. Namun, kemenangan ini juga menciptakan celah di kawasan Asia Tenggara, yang akhirnya dimanfaatkan oleh kekuatan baru seperti Majapahit. Hingga kini, pertempuran antara Chola dan Sriwijaya menjadi salah satu cerita epik dalam sejarah Asia Tenggara. Tidak hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga perang kecerdasan strategis, ambisi kekuasaan, dan harga mahal yang harus dibayar oleh kedua belah pihak. Sebagian orang percaya, laut di sekitar Sumatera masih menyimpan puing-puing kapal perang yang menjadi saksi bisu perang besar ini, menanti untuk diceritakan kembali.